mulai dari pertanyaan pertama, apakah Mycobacterium tuberculosis termasuk sifat heterotrof atau heterotrof? MTB ini atau Mycobacterium tuberculosis ini termasuk bakteri heterotrof. Apa sih itu heterotrof? Heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat organik dari organisme lain. Bakteri heterotrof dapat hidup sebagai saprofit atau pengurai. Bakteri parasit ini bakteri yang hidup menumpang pada makhluk hidup lain. Bakteri ini biasanya bersifat merugikan hidup yang ditumpanginya karena dapat menimbulkan penyakit. Contohnya itu beberapa contoh penyakitnya itu seperti TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Penularan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dapat melalui makanan, minuman, pernapasan ataupun kontak langsung dengan penderita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan kedua yaitu Mycobacterium ini tuberculosis ini termasuk golongan aerob atau anaerob. Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri aerob obligat dan mendapatkan energi dari oksidasi banyak komponen karbon sederhana. Peningkatan tekanan CO2 mendukung pertumbuhan bakteri ini. Waktu replikasi Mycobacterium tuberculosis ini sekitar 18 jam. Bentuk saprofitik cenderung tumbuh lebih cepat dan berproliferasi dengan baik pada suhu 22 derajat sampai 23 derajat Celcius. Kelembapan juga berperan penting dalam pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Kelembapan rumah juga yang tinggi dapat meningkatkan hidup dari bakteri MTB ini. Pertanyaan ketiga, apakah Mycobacterium tuberculosis bersifat patogen? Tuberkulosis atau TB ini adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ-organ lain. Mycobacterium tuberculosis ini atau MTB bersifat patogen pada manusia. Sumber penularan TB adalah pasien dengan temuan basil tahan asam atau BTA positif yang ketika batuk atau bersin mengeluarkan percikan dahak. Nah, sekali batuk itu pasien itu bisa menghasilkan 3000 percikan dahak. Udara yang tercemar oleh MTB ini dapat menginfeksi orang yang berada di sekitar pasien yang batuk tersebut. Bakteri akan masuk ke dalam paru-paru dan berkumpul sehingga berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Partikel infeksi ini dapat menetapkan dalam udara bebas selama 1-2 jam tergantung ada atau tidak sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembapan udara pada rumah yang tertular. Baik, pertanyaan keempat itu, apakah yang Mycobacterium tuberculosis ini adalah salah satu bakteri yang bersifat dorman? Nah, bakteri ini atau bakteri MTB ini dapat bertahan hidup pada udara kering maupun udara dingin, sehingga bakteri ini bersifat dorman sehingga dapat hidup kembali dan menjadikan penyakit tuberkulosis ini aktif kembali. Dengan karakteristik yang dimiliki, bakteri yang tadinya tidur atau bisa disebut dengan istilah TB laten dapat menjadi aktif lagi dan menyebabkan penyakit simptomatik. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat hidup selama bertahun-tahun di tempat yang gelap. Maka dari itu, kurangnya sinar matahari yang masuk dalam ruangan akan menyebabkan ruangan menjadi lembab dan gelap sehingga kuman dapat bertahan hidup berhari-hari sampai berbulan-bulan di dalam rumah tersebut. Baik, pertanyaan kelima, apakah Mycobacterium termasuk bakteri gram positif? Mycobacterium tuberculosis atau MTB ini merupakan bakteri jenis Bacillus gram positif yang berukuran sangat kecil dengan DNA yang tebal dan kaya akan zat lilin yang terbuat dengan peptidoglikan. Hal ini yang akan mengakibatkan bakteri-bakteri ini bersifat hidrofobik di alam. Mycobacterium ini juga sangat berbeda dengan bakteri lainnya. Bakteri jenis ini dapat tumbuh dengan cepat dalam keadaan asam dan lambat ketika berada di alam. Namun bakteri ini juga tidak bisa diklasifikasi. Dan beberapa jurnal yang saya baca kemarin itu, bakteri ini juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau gram negatif karena tidak memiliki karakteristik kimia yang baik. Meskipun bakteri ini mengandung peptidoglikan dalam DNA sel mereka, jika pewarnaan gram dilakukan pada Mycobacterium tuberculosis ini atau MTB ini, maka akan terlihat warna yang sangat lemah pada gram positif atau tidak terlihat sama sekali.
Jadi untuk MTB tersendiri ini kita belum bisa memastikan apakah bakteri ini gram positif ataupun tidak. Baik, selanjutnya itu yang pertanyaan ke-6, kenapa Mycobacterium tuberculosis ini bersifat tahan asam? Kita tahu bakteri merupakan bakteri tahan asam yang ditandai oleh sifat tahan asamnya. Misalnya dengan media 95% etil alkohol yang mengandung 3% asam hidroklorida atau asam alkohol dengan cepat dapat menghilangkan warna semua kuman kecuali Mycobakteri. Sifat tahan asam ini tergantung pada integrasi struktur selubung berlilingnya. Baik, nomor 7, apakah hubungan kelembapan lingkungan rumah dengan keberadaan Mycobacterium tuberculosis? Dari hasil penelitian beberapa jurnal yang saya lihat bahwa dinding dengan langit-langit rumah yang terdapat rembesan air dan berjemur ini dapat mengakibatkan bertahannya bakteri Mycobacterium tuberculosis di udara dan membesar kemungkinan penularan kepada keluarga yang berada di ruangan bersama. Kelembapan udara ini dalam rumah menjadi media yang sesuai bagi pertumbuhan bakteri penyebab TB paru, sehingga untuk terjadi penularan akan sangat mudah terjadi dengan dukungan faktor lingkungan yang kurang sehat tersebut. Rumah yang memiliki kelembapan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Rumah yang lembab akan menjadi tempat yang baik pertumbuhan mikrobiologi seperti bakteri MTB ini. Peningkatan CO2 sangat mendukung pertumbuhan bakteri. Hal ini dikarenakan Mycobacterium tuberculosis adalah aerob obligat dan mendapat energi dari oksidasi banyak komponen karbon sederhana. Baik, pertanyaan ke-8, berapa suhu optimum untuk pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis? Dari beberapa jurnal yang saya baca kemarin mengatakan bahwa suhu ruangan tidak memiliki hubungan dengan kejadian TB paru BTA positif. Namun beberapa penelitian juga menunjukkan hasil bahwa suhu memiliki hubungan yang signifikan terjadinya kejadian TB paru dengan p-value masing-masing itu 0,029 dan 0,001. Kemudian ada juga peneliti dari oleh Kenneth Yanti itu menyatakan bahwa bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat tumbuh dengan optimum pada rentang suhu 25 derajat sampai 40 derajat dan dapat berkembang dengan optimum pada suhu 31 derajat sampai 37 derajat Celcius, sehingga memungkinkan terjadinya penularan TB. Namun bakteri ini juga akan sulit bahkan tidak dapat hidup pada suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Untuk pertanyaan ke-9, apakah Mycobacterium tuberculosis ini resisten terhadap antibiotik? Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini secara alami resisten terhadap berbagai antibiotik yang telah ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan sulitnya pengobatan penyakit TB secara tuntas. Sifat resistensi ini dipengaruhi oleh adanya enzim-enzim yang mampu memodifikasi obat seperti B-laktamasa dan aminoglucosida akli transversa. Jika diterapi dengan benar, tuberkulosis ini dapat disembuhkan yang disebabkan oleh kompleks Mycobacterium tuberculosis yang peka terhadap obat beraksi dan dapat disembuhkan. Tanpa terapi, tuberkulosis akan mengakibatkan kematian dalam 5 tahun pertama pada lebih dari setengah kasus yang terjadi. Untuk pertanyaan terakhir, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini apakah resisten terhadap obat OAT atau obat anti tuberkulosis? Resistensi terhadap obat anti tuberkulosis ini atau OAT itu ada 3 macam. Yang pertama itu mutan yang resisten. Di dalam setiap populasi bakteri tuberkulosis atau TB ini akan ada bakteri dalam jumlah kecil yang resisten secara alami. Apabila hanya satu jenis obat yang diberikan, bakteri TB yang sensitif akan dibasmi, tetapi bakteri-bakteri resisten akan berkembang biak. Karena itu jangan pernah memberikan pengobatan dengan obat tunggal atau monoterapi. Yang kedua, resistensi sekunder atau resistensi yang diperoleh. Hal ini dapat timbul karena pengobatan tidak benar. Pemberian 2 macam obat di mana salah satu obat ini resisten terhadap pasien gagal minum secara benar. Yang ketiga, resistensi primer terjadi apabila seseorang ketularan oleh
orang yang memiliki bakteri TB dengan resistensi yang diperoleh terhadap satu obat atau lebih. Nah, baik itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang saya buat itu sebanyak 10 tentang sifat dari Mycobacterium tuberculosis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.